Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ketiga, melanjutkan pertemuan pertemuan sebelumnya, kita akan membahas tentang analisis existing network atau mendeskripsikan jaringan existing. Jaringan existing itu sebetulnya apa? Jaringan existing itu adalah eh, teknologi topologi jaringan beserta teknologi yang ada di dalamnya yang sudah diterapkan sebelumnya dalam sebuah organisasi. Kalau pada dua pertemuan yang lalu kita menganalisis tujuan teknis dan menganalisis tujuan bisnis, pada pertemuan kali ini kita akan menganalisis jaringan yang sudah ada sebelumnya atau jaringan existing. Adapun pentingnya mempelajari analisis jaringan existing ini adalah sebagai langkah awal untuk memetakan kebutuhan-kebutuhan teknologi, kemudian merencanakan kebutuhan-kebutuhan teknologi jaringan komputer dalam sebuah organisasi di masa yang akan datang. Baik, kita mulai. Kita mulai dari mana? Ya, menurut Abraham Lincoln, jika kita tidak tahu di mana kita berada dan akan kemana kita selanjutnya, kita tidak akan bisa menentukan langkah-langkah apa atau perencanaan apa supaya eh, sesuatu yang kita kerjakan itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Jadi ini merupakan salah satu langkah perencanaan yang sangat penting untuk mengetahui teknologi apa saja yang sudah ada atau bagaimana misconfiguration yang terjadi sehingga jaringannya tidak optimal. Kemudian dari data-data tersebut bisa digunakan untuk bahan pertimbangan untuk mengembangkan jaringan yang lebih baik seperti itu. Nah, untuk menganalisis existing network atau jaringan yang sudah ada, itu dimulai dari mendeskripsikan jaringan-jaringan yang sudah ada. Ketika akan melakukan identifikasi jaringan yang sudah ada beberapa hal yang perlu dianalisis dan dideskripsikan antara lain sebagai berikut. Jadi hal-hal pokok yang perlu dianalisis seorang network administrator untuk memetakan sebuah jaringan itu ada yang pertama dari infrastruktur. Jadi infrastrukturnya terlebih dahulu, infrastruktur, kemudian setelah infrastruktur adalah IP dan hostname, menganalisis IP dan hostname yang sudah ada. Kemudian setelah IP dan hostname, tugas selanjutnya adalah menganalisis pengkabelan dan media transmisi yang digunakan sebelumnya. Selain menganalisis itu, seorang network administrator juga perlu mengetahui hambatan atau gangguan dari lingkungan atau tempat di mana teknologi jaringan tersebut diterapkan. Dari infrastruktur, kita kembali ke infrastruktur. Dari infrastruktur kita apa saja yang kita deskripsikan atau kita analisis. Yang pertama adalah struktur logik atau logical structure, di mana logical structure itu terdiri dari desain jaringan, desain ruangan, kemudian topologi jaringan yang menyesuaikan bentuk ruangan. Kemudian yang kedua adalah physical structure, di mana dalam physical structure yang perlu dianalisis adalah penempatan atau denah jaringan yang sebenarnya. Jadi ini sebetulnya kalau di Indonesia dalam konteks kita ini logical structure dan physical structure ini sebetulnya bisa digabung. Jadi supaya tidak bekerja dua kali, selagi mendesain topologi jaringan, sekalian mendesain ruangannya, kemudian sekalian ditempatkan bagaimana penempatan titik-titik perangkat jaringan beserta pengkabelannya. Kemudian yang kedua adalah IP dan hostname. IP dan hostname ini adalah pengalamatan IP dan penamaan host yang sudah ada di
komputer-komputer yang berada di desain logikal dan desain fisikal tadi. Jadi desain tadi sebaiknya tidak hanya menggambar desain beserta tata letaknya, tapi juga menjabarkan pengalamatan IP dan nama host yang digunakan. Kemudian selanjutnya adalah melakukan analisis pengkabelan dan media transmisi yang digunakan. Jadi dari topologi jaringan tadi juga perlu dideskripsikan kabel yang digunakan dan media transmisi yang digunakan. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis hambatan atau gangguan dari lingkungan atau tempat di mana jaringan komputer tersebut berada. Contohnya itu, misalnya pada topologi existing network, ternyata tata letak server di bawah AC, tapi AC-nya tersebut bocor. Kemudian kabel-kabel wiring-nya, peletaan kabelnya atau wiring-nya itu sulit dijangkau. Kemudian ternyata terdapat kabel-kabel yang terkelupas, dimakan tikus atau terlipat seperti itu, tertindih sebuah barang dan lain-lain. Nah, ini perlu diidentifikasi juga untuk desain ke depannya agar desain tersebut lebih fleksibel dan lebih baik, tidak menimbulkan gangguan terhadap jaringan komputer. Ini adalah contoh pemetaan jaringan. Jadi bisa digunakan beberapa tools, salah satunya paket tracer, Cisco paket tracer, kemudian bisa juga menggunakan Microsoft Visio. Bisa juga menggunakan Microsoft Visio, bisa juga menggunakan tools penggambaran diagram online. Banyak sekali, ada Creately, ada Network Designer, Free Network Designer, banyak sekali sih. Anda bisa menemukannya di Google seperti itu. Kemudian ketika memetakan jaringan harus dibuat sedetail mungkin. Misalnya itu dari switch utama ke Grand Pass Headquarter Fast Ethernet. Di situ ada 75 user. Kemudian dari switch utama ke Medford itu menggambarkan lokasinya. Kemudian Fast Ethernet itu menggambarkan media transmisi yang digunakan. Kemudian di sini ada 50 user. Nah, kurang lebih seperti itu. Harus digambar sedetail mungkin. Ini saya pikir tidak ada kesulitan ya, sudah sering menggambar topologi jaringan. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan teknik untuk mengidentifikasi IP dan hostname. Yang pertama adalah jika sudah ada, catat pengalamatan IP pada perangkat jaringan primer seperti router, kemudian server, kemudian switch. Nah, ini switch itu tidak ada IP-nya, di switch tidak perlu dicatat IP-nya. Switch dan hub perlu diketahui, switch dan hub tidak ada IP-nya. Kemudian perangkat yang lain adalah komputer klien, ini juga perlu dicek IP-nya, kemudian access point, CCTV, dan lain sebagainya. Cara ngecek IP, kalau di komputer klien menggunakan IP config atau IF config, server pun juga seperti itu. Kalau di router, dia perlu login untuk melihat daftar IP yang aktif di dalamnya. Kemudian selain mengidentifikasi IP, yang perlu dilakukan berikutnya adalah mencatat pengalamatan IP yang janggal, yang tidak sesuai. Misalnya subnet yang terlalu besar, kemudian subnet yang kurang, kemudian IP yang tidak seragam dalam sebuah jaringan, misalnya dia tidak sama dalam satu subnet tapi segmen kelas ketiga IP-nya tidak sama, misalnya seperti itu. Kemudian ini kalau di gambar kurang lebih seperti ini. Misalnya di sini ada 50 user tapi kok menggunakan IP menggunakan subnet kelas B, lah itu kan terlalu besar. Kemudian ini di bawahnya ada 20
20 user, dengan catatan 20 user ini untuk selamanya usernya ya cuma segini, 20 user tapi menggunakan subnet /24, 255, 255, 2550. Nah, itu kan akan menimbulkan broadcast jaringan yang sangat besar karena user yang bisa ditampung 240, tapi di situ hanya ada 20 PC yang fix, sudah tidak berubah-berubah, kecuali itu merupakan jaringan dengan akses nirkabel, jadi perlu diberikan IP secara fleksibel, rentangnya fleksibel karena penggunanya juga fleksibel. Nah, kembali ke sini, catat strategi penamaan IP yang digunakan. Atau syukur-syukur jaringan existing tersebut sudah menggunakan strategi penamaan host yang baik. Jika belum, itu bisa menjadi sebuah usulan. Contoh penggunaan nama host untuk router biasanya menunjukkan penamaan berdasarkan lokasi atau kota atau kode airport. Nah, contohnya seperti itu. Misalnya router untuk San Francisco itu kodenya SFO, kemudian Oakland kodenya OAK, kemudian router untuk Surakarta kodenya SKA, Yogyakarta kodenya JOG. Kemudian contoh lagi router gedung A itu diberi nama RGA atau RGA atau gedung A saja. Ini tujuannya apa ini supaya kok harus diberi nama seperti ini? Karena jika tidak diberi nama, router itu secara default akan memberi nama sesuai nama perangkatnya. Misalnya kamu punya 5 router Cisco gitu. Kamu punya otoritas untuk mengadministrasi sebagai admin jaringan dari 5 router Cisco. 5-5-nya nyala. Salah satu di antaranya mengalami masalah. Kamu harus melakukan troubleshooting. Nge-remote itu dari jauh. Nah, kebetulan kamu ketika nge-remote tidak kelihatan namanya karena tidak dilakukan perubahan hostname sebelumnya, itu kamu akan bingung. Ini router yang rusak yang bagian mana, kecuali kalau sudah dibuat penamaan seperti ini. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi penggunaan media transmisi dalam sebuah existing network. Contoh-contoh media transmisi adalah sebagai berikut. Ada single mode fiber, ada multi mode fiber, ada STP, kabel tembaga ini yang biasa Anda ketahui. Kemudian ada UTP. Lah UTP ini yang sering sekali dikerimping oleh teman-teman itu. Kemudian ada koaksial, kemudian barangkali ada juga media transmisi yang menggunakan microwave, satelit ini langsung. Kemudian ada juga laser, kemudian ada radio dan infrared. Jadi semua harus ini kurang satu ini, Bluetooth dan kurang dua, Bluetooth dan Wi-Fi 802.11. Nah, ini media-media yang dapat digunakan sebagai bahan analisis. Jadi sebuah jaringan yang kamu analisis, kamu petakan tadi menggunakan media yang mana. Kemudian ini contoh desain pengkabelannya dari sebuah small office, home office. Jadi ini sudah semi ini ya, apa tadi logical design sama physical design digabung jadi satu. Physical design-nya adalah bentuk gedungnya ini, kemudian logical design adalah tata letak yang sesuai dengan ruangan-ruangan yang ada di dalam gedung tersebut. Ini gambarnya ini banyak, ini bisa menggunakan home plans, bisa menggunakan Visio. Jadi nanti kamu akan ditugaskan menggambar seperti ini. Kemudian berikutnya adalah mengidentifikasi dukungan-dukungan dari fasilitas ruang. Misalnya itu pastikan catat atau ada atau tidak elemen-elemen berikut ini dalam infrastruktur TIK yang sedang dianalisis. Misalnya dalam sebuah ruangan tersebut ada AC-nya atau tidak, AC atau pendingin ruang. Kemudian AC-nya tersebut level tingkat pendinginannya cukup atau tidak.
Kemudian yang berikutnya adalah ada atau tidaknya ventilasi. Nah, terutama di masa pandemi ini sangat penting. Orang network administrator yang bekerja di ruangan tertutup itu sangat berbahaya, rawan sekali ini kalau ruangan tersebut tidak diberi ventilasi. Kemudian kelistrikannya bagaimana, stabil atau tidak, semua port listriknya terjangkau atau tidak oleh kabel, kemudian ada atau tidak media pelindung dari gangguan elektromagnetis, misalnya server, rak servernya modelnya yang horizontal itu, bukan yang tower, di atasnya langsung dikasih monitor, seperti itu kurang bagus, itu bisa jadi sebuah temuan. Sebaiknya diberikan sekat seperti itu. Kemudian contoh lain lagi, tata letak ini, akses point yang terlalu dekat dengan si network administrator, itu bisa menjadi sebuah radiasi yang cukup berbahaya dalam jangka panjang. Kemudian fasilitas ruang yang perlu ada lagi adalah pintu yang harus aman, ada teralis, saya pikir cukup itu, pintu yang aman dan teralis itu sudah cukup. Kemudian ada sidik jari juga, kalau biometrik dan lain-lain itu tidak wajib, yang penting ada pintu yang bisa dikunci, pintunya didobel dengan teralis, itu sudah lebih dari cukup. Kemudian yang harus ada lagi adalah UPS. UPS ini penting untuk menjaga kestabilan listrik, uninterruptible power supply. Jadi dia bisa mengatasi listrik lonjakan daya yang tidak stabil gitu. Kemudian pastikan hal-hal berikut ini tercukupi. Saluran kabel, jadi ada sebuah kabel conduit namanya, saluran kabel atau semacam corong pipa pelindung kabel gitu yang cukup untuk ruangan yang dimaksud. Kemudian ada panel sekat pada ruang switch, server atau terminal lain. Nah, ini ada hubungannya dengan untuk mengatasi gangguan elektromagnetis tadi. Kemudian ada rak khusus untuk peralatan. Jadi ada rak khusus untuk menyimpan tools-tools yang diperlukan untuk troubleshooting. Kemudian yang terakhir tidak kalah penting adalah terdapat area kerja untuk laboran yang melakukan maintenance. Jadi kalau kamu membayangkan lab kamu itu sebetulnya sudah bagus, ada area kerja, tapi agak berantakan. Jadi itu akan lebih baik lagi kalau dirapikan seperti itu. Dirapikan, kemudian disediakan satu rak khusus untuk peralatan. Jadi supaya tidak terkesan berantakan seperti itu. Kemudian kalau zaman sekarang mungkin perlu ditambahkan protokol kesehatan untuk mengakses fasilitas atau ruangan IT atau ruangan data center. Itu tadi mendeskripsikan fasilitas yang sudah ada, kemudian sekarang mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin terjadi. Kalau di jaringan kabel seperti yang kita bahas tadi, itu mayoritas hampir tidak ada masalah selain penggunaan IP yang tidak efisien dan masalah di hambatan dari ruangan seperti AC, kabel tadi. Tapi ada satu masalah lagi yang sering dilupakan oleh network administrator, yaitu adalah masalah pada instalasi nirkabel. Salah satu faktor paling sulit dalam memasang jaringan nirkabel itu karena sifat dari sinyal nirkabel yang sangat dinamis. Jadi sinyal nirkabel karakteristiknya akan berlarian di udara seperti itu. Jadi dia rawan untuk terjadi hal-hal antara lain itu reflection, absorption, kemudian refraction dan diffraction. Jadi masalah-masalah ini sedikit banyak berdampak terhadap performa jaringan nirkabel dalam melayani penggunanya. Kemudian yang perlu dianalisis lagi adalah memeriksa status performance jaringan yang sudah ada atau kinerja jaringan ini. Kinerja jaringan yang sebelumnya sudah terpasang itu bagaimana kondisinya. Kemudian hal-hal yang perlu diperiksa adalah memetakan jaringan yang sudah ada. Antara lain adalah yang pertama kinerjanya, performance.
Kemudian berikutnya adalah availability atau ketersediaannya. Performance itu diukur menggunakan tools biasanya, network monitoring. Bisa juga diukur manual gitu dengan beberapa rumus tertentu, misalnya ngeping, kemudian trace rute. Sedangkan availability ini lebih ke menghitung tingkat ketersediaan jaringan tersebut. Jadi sebuah router dia itu sudah nyala berapa lama, sebuah server sudah nyala berapa lama, matinya berapa lama, seperti itu harus harus bisa diketahui. Kemudian penggunaan bandwidth, kemudian efisiensi penggunaan bandwidth, efisiensi itu ada hubungannya dengan bandwidth utilization. Kemudian response time dan latensi. Nah, kalau ini mengukurnya menggunakan ping biasa. Kemudian dan performance lain yang mungkin dibutuhkan. Oke, jadi sebetulnya tidak terbatas performance-nya harus seberapa, tapi minimal harus ada ini performance atau QoS, availability, bandwidth, dan efisiensi, response time, dan latensi. Itu sudah cukup. 1, 2, 3, 4. 4 komponen berarti ya. Nah, ini cara memeriksa kinerja jaringan yang ada di slide sebelumnya. Menggunakan protokol analyzer. Software-software monitoring jaringan ada banyak sekali di Google, Anda bisa googling network monitoring tools example atau top 10 network monitoring tools open source seperti itu, tambah seperti itu biar tidak diarahkan ke tools-tools yang berbayar. Kemudian ada juga menggunakan tools dari MikroTik, di situ ada MRTG, Multi Router Traffic Grabber, dan The Dot Network Monitoring. Sedangkan di Cisco ada Cisco Discovery Protocol dan Cisco iOS NetFlow Teknologi Monitoring. Kemudian bisa juga menggunakan ping biasa. Kemudian itu tadi untuk traffic ya. Sekarang yang paling bawah itu adalah untuk aplikasi web. Untuk memetakan kinerja dari sebuah aplikasi web bisa menggunakan tools seperti Apache JMeter, kemudian Apache Benchmark, kemudian HTT Performance atau biasa disingkat HTT Perf. Ini digunakan untuk memeriksa daya tahan ya, atau kekuatan atau reliabilitas atau kehandalan sebuah sistem informasi berbasis web yang sudah dibangun sebelumnya. Jadi misalnya kamu buat web penerimaan siswa baru, nah itu sebelum di launching ke pengguna ada baiknya diukur dulu kinerjanya. Misalnya Apache JMeter itu bisa mengukur sebuah halaman itu request per detiknya mampu menampung berapa. Kemudian Apache Benchmark juga seperti itu, mirip seperti itu. Baik, sudah selesai pertemuan ketiga. Selanjutnya adalah tugas diskusi. Setelah membaca slide tersebut, Anda menyimpulkan apa sih pentingnya menganalisis dan mendeskripsikan jaringan yang sudah ada dalam sebuah organisasi. Kemudian berikutnya adalah lakukan identifikasi terhadap existing network atau jaringan yang sudah ada dari SMK tempat Anda melaksanakan PPL. Nah, ini dikerjakan secara dua ini yang paling atas dijawab sendiri, kemudian yang bawah dikerjakan berkelompok. Kelompok menyesuaikan lokasi PPL. Jadi ini kalau ditarik dari tugas 1 dan tugas 2 nyambung sebetulnya ya. Tugas 1 analis bisnis goal, tujuan bisnis, kemudian tugas kedua adalah menganalisis technical goal atau tujuan teknis. Nah, sekarang sampai pada pemetaan existing network. Nanti di tugas 4 juga masih nyambung lagi. Baik, sekian dulu. Ini akan saya upload ke YouTube. Silahkan di-download, kemudian dikomentari. Seperti itu. Saya tutup. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.